Artinya kecerdasan seseorang justru ditentukan oleh kemampuannya bertanya. Kenapa demikian? Karena bertanya yang cerdas itu seperti apa? Adalah suatu keterampilan bertanya yang tidak hanya inviting answer, tapi inviting thinking. Smart FM. Smart Career. Smart listener, seperti yang Anda tahu dan mungkin Anda rasakan ya, seringkali kita dalam dunia kerja melakukan rapat bersama atasan, tim, atau bahkan mungkin klien-klien Anda. Dan rapat ini ternyata bisa kita gunakan ya untuk memperlihatkan atau menjual diri kita, memperlihatkan kompetensi, kecerdasan kita dengan bertanya dengan cerdas. Dan hari ini dalam Smart Career, kita akan berbincang bersama salah satu narasumber dari Smart Brain Management, ada Pak Sutanto. Halo Pak Tanto. Halo Mbak Audrey, halo Smart Listener yang jenius dan kreatif. Yes, Anda yang jenius dan kreatif ini harus paham banget ya Pak Tanto ya, karena kan kita pasti akan melakukan rapat terus ya sebagai pekerja. Ini hal yang lumrah gitu dilakukan. Tetapi penting juga untuk kita bisa mengembangkan karir. Salah satunya caranya mungkin untuk menunjukkan gitu ya, ketika rapat bersama atasan kita bisa bertanya dengan cerdas gitu ya. Nah, tetapi kita pengen definisikan dulu nih Pak, bertanya dengan cerdas dalam rapat itu sebenarnya definisinya seperti apa sih? Oke, bertanya aja kok diajarin ya. Iya. Tapi kita harus naik tingkat, bukan sekedar bertanya, tapi bertanya yang cerdas. Smart listener harus smart question gitu ya. Dan kalau sudah meningkat status cara bertanya, sudah jadi keterampilan bertanya, questioning skill. Ini bisa dipelajari dan sayangnya memang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah atau bangku kuliah ya. Saya pun sampai ikut training di luar negeri bayar ribuan dolar hanya untuk belajar teknik bertanya ya. Tapi lihat di dunia kita tadi disebutkan rapat tuh modelnya tanya jawab, apalagi pimpinan rapat. Tapi kita bisa extend kemampuan ini juga untuk parenting, tanya ke anak, untuk seorang wiraniaga sales tanya ke klien, begitu. Semua tuh hampir tidak ada yang tidak menggunakan pertanyaan. Ini suatu skill. Karena if you ask different question, you will get different answer. If you ask different question, you will get different solution juga, ya. Nah, jadi apalagi di rapat kita selalu mencari solusi-solusi atas permasalahan yang ada dalam keseharian bisnis, begitu. Oke. Tetapi banyak kecenderungan gitu ya, Pak Tanto ya. Dalam rapat ini kita lebih pasif gitu ya. Takut mungkin ya. Ada satu boundaries mungkin untuk kita. Kayaknya kalau saya tanya, nanti saya terlihat bodoh. Atau mungkin saya menanyanya kayaknya nggak sesuai dengan konteks. Ini gimana dengan mindset seperti ini? Memang ini mindset dari sekolah gitu. Dari sekolah, kalau tanya dikira bodoh. Apalagi zaman saya kalau tanyanya sedikit yang semua orang tahu, gitu. Diledekin ya. Langsung ini. Nah, padahal salah gitu ya. Artinya kecerdasan seseorang justru ditentukan oleh kemampuannya bertanya. Kenapa demikian? Karena bertanya yang cerdas itu seperti apa? Adalah suatu keterampilan bertanya yang tidak hanya inviting answer, tapi inviting thinking. Yang ditanya jadi mikir. Nah, nggak sekedar langsung ambil database dari otak. Ya, kenapa kok kemampuan bertanya itu lebih penting daripada kemampuan menjawab? Ya, bukan berarti yang selalu bisa menjawab itu yang pinter. Kalau sudah ditanya, kamu berapa kali mandi sehari? 3 kali. Ya itu bisa jawab itu. Tapi bukan sesuatu yang selalu cerdas. Saya tidak bilang tidak cerdas, tapi tidak selalu cerdas. Tapi kemampuan bertanya membuat orang berpikir, membuat orang memberikan tanggapan yang berkualitas, yang bisa menyelesaikan masalah. Itulah pertanyaan yang cerdas. Nah, itu ada caranya, ada keterampilannya, ada skillnya yang bisa dipelajari dan harus sering dipraktekkan supaya menjadi suatu kebiasaan. Dimanapun kita rapat, kita selalu melontarkan cara bertanya yang cerdas. Itu butuh repetisi. Dulu saya setiap mau bertanya mikir begitu saat rapat, juga tanya ke anak gitu. Lama-lama kita rubah, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, nanti akan saya tunjukkan maksudnya seperti apa yang harus kita jadikan suatu kebiasaan. Oke, jadi mindset seperti ini harus dihapus terlebih dahulu supaya kita bisa melontarkanlah pertanyaan yang cerdas ke depannya. So, kita langsung masuk ke tipsnya aja Pak. Oke, baik. Jadi katakanlah ini dalam settingnya Anda bisa jadi peserta rapat, tapi tentu saya doakan semua smart listener jadi pimpinan rapat gitu ya. Amin. Nah, modelnya pimpinan rapat yang notabene mungkin manajer, direktur, owner itu kan bertanya ya, smart listener. Pak, kami ada permasalahan ini. Oke,
saya bisa paham permasalahannya. Menurut kamu apa alternatif solusinya? Tanya kan. Jadi pimpinan bukan sumber solusi semua, dia nanya balik, mencoba mengcombine, mencoba mengkritisi sehingga keluar lagi asosiasi pemikiran yang lain sehingga pemecahan masalahnya komprehensif. Ya, oke, toolnya gampang. Saya berikan untuk dua hal saja, walaupun saya banyak ya. Yang pertama adalah the mother of all questions, yaitu 5W1H. Oke. What, where, when, who, why, how. Ya, biar gampang ingatnya 5 wives, 1 husband. Gampang ingatnya ya. Nah, what, where, when, who, why, how. Nah, ini maksudnya jadi satu kebiasaan, mindset smart listener. Artinya setiap Anda mimpin rapat, setiap Anda ingin bertanya peserta rapat, Anda harus menceklis, kata kuncinya checklist, bahwa Anda menggunakan 6 tools itu, 5W1H. What, where, when, who, why, how. Bukan sekelebat yang Anda ingat. Oke. Jadi apa ini? Tapi kapan ini? Tapi, saya udah bertanya, di mana belum? Saya udah bertanya, mengapa belum? Saya udah bertanya, kapan belum? Banyak yang dikupas. What? Sesuatu yang berhubungan dengan fakta, dengan data, dengan customer behavior. Itu semua menggunakan what ya. Apakah gitu ya. Lalu where? Where tidak hanya tempat, tapi juga divisi. Divisi apa yang paling yang berkenaan dengan masalah ini. Lalu juga wilayah. Wilayah itu bisa negara, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ya, negara. Jadi where gitu ya. Lalu when itu tidak hanya kapan, waktu, tanggal, tapi juga seasonnya, bisa berhubungan dengan deadline, bisa berhubungan dengan musim, deadline, waktu, jam, tanggal, semester, catur bulan. Nah, jadi banyak kita bisa jabarkan. Lalu juga mengapa, hubungan sebab akibat udah pasti begitu ya. Jadi ini hubungan sebab akibat. Who gitu ya, siapa, pihak, direktur, komisaris, owner dan lain sebagainya. Jadi untuk panduan who ini kadang kita perlu bertanya, who knows, siapa yang paling tahu mengenai hal ini. Ya, who cares, siapa yang paling peduli, siapa yang paling terkena dampak kalau ini tidak diselesaikan masalahnya. Who can, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, siapa yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, how, jelas itu cara. Diperkuat lagi dengan how to, akan lebih kuat lagi. Nah, itu adalah the mother of all questions. Ya. Nah, itu umum harus sering dipergunakan. Nah, tetapi kalau dalam konteks mencari creative problem solving, 5W1H6 ini kurang. Harus ditambah lagi ya, sebelum kita yang kedua. Tambah dengan why not. Why not? Nah, mengapa tidak begini? Ya, artinya sesuatu yang agak anti-mainstream gitu ya, melawan arus sedikit ya. Kita ingin nyari nasabah bank, kenapa harus orangnya bawa duit untuk nabung? Kenapa nggak kita isikan duit dulu, kita buatkan buat mereka? Itu why not gitu ya. Dan yang berikutnya tambah satu lagi, what if. Ya, what if itu mirip why not, sesuatu yang agak out of the box tetapi membawa resiko. Membawa resiko ya. Artinya resikonya lebih besar, tidak hanya idenya bertolak belakang, tapi lebih besar. What if? Nah, ini sering-sering dipakai checklist, jadikan kebiasaan. Kalau saya sampaikan seperti ini, pasti smart listener manggut-manggut. Ya, saya udah tahu lah what, where, when, who, why, how. Tapi tidak pernah dipakai. Buat apa? Nah, ini yang pertama. Jadi smart listener coba renungkan, apakah Anda sudah menggunakan seluruh perangkat dari the mother of all questions ini secara efektif, secara masif dalam setiap kegiatan Anda bertanya, khususnya di rapat gitu. Oke, jadi diawali dari pertanyaan yang mungkin kita udah pelajari dari kecil ya, 5W1H ya Pak Tanto. Iya, dan juga nggak ada yang spesial. Iya, benar. Tapi memang mungkin dari pengaplikasian dan repetisi yang mungkin masih kurang gitu. Betul. Mungkin sedikit sebelum kita tutup gitu Pak Tanto, ini juga pasti masih akan ada gitu ya, sponsor yang kesulitan gitu untuk menyampaikan pertanyaan gitu. Apakah mungkin lebih baik kalau misalnya kita tuliskan dulu atau seperti apa supaya tidak mungkin grogi, takut karena belum terbiasa itu, Pak Tanto? Betul. Ya, jadi apa yang ingin kita tanyakan itu kita catat. Tapi saya sarankan mencatat itu keywordnya, idenya. Kebanyakan orang mencatat kalimatnya. Ya?
Nah, kalau kalimat dia cenderung ingin menghafalkan kata demi kata. Dan dia akan menjadi gugup kalau pertanyaannya panjang, 20 kata, dia ada yang lupa. Yes. Fokusnya menghafal kata-kata. Kayak menghafal UUD 45 begitu ya. Kalau Pancasila udah hafal karena repetisi terus. Nah, salah idenya. Dengan demikian kita akan lebih freedomnya lebih besar saat kita melontarkan pertanyaan. Idenya dapat. Toh ini kan bukan sesuatu yang nggak boleh salah ucap atau apa. Intinya bertanya, ya, menghilangkan kegugupan. Jangan menghafal kalimatnya, tapi idenya saja, keywordnya saja. Itu mungkin tips untuk bagaimana Anda mencatat terlebih dahulu poin-poin yang ingin Anda tanyakan. Oke, step by step. Semoga dengan tips ini juga bisa lebih leluasa nanti ya, Pak Tanto ya. Mungkin sudah bisa mencatatkan di otak sendiri gitu ya, dan langsung tersampaikan dengan baik. Dan pastinya semoga apa yang Anda tanyakan dan keluar dari mulut itu sesuai gitu ya. Tidak keluar dari konteks, sehingga karir Anda pun bisa terlihat sangat cemerlang gitu ya, mungkin di depan atasan ataupun tim-tim Anda. Semoga tips ini bermanfaat, smart listeners, dan nantikan tips-tips lain dalam Smart Career untuk mengembangkan karir Anda menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga nanti bisa jadi pemimpin rapat ya, seperti yang disampaikan Pak Tanto, dan kita aminkan semua. Inilah ujung perbincangan kita dalam Smart Career. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Sehat-sehat terus Pak Tanto. Oke, sama-sama. Dan juga smart listeners, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.